Saudara, Jawa Timur sebagai basis massa Nahdlatul Ulama atau NU dan juga pecinta Gus Dur atau Gus Durian tidak bisa dianggap sepele. Massa NU dan juga Gus Durian bisa jadi pendulang suara di Pilpres 2024. Lalu kemanakah kira-kira arah dukungan warga NU dan juga Gus Durian? Dan apa saja yang dilakukan poros koalisi untuk merebut suara NU dan juga Gus Durian? Pagi ini kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber, di antaranya ada Ketua DPP Nasdem Saan Mustafa dan juga ada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, serta juga tak ketinggalan ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi semua. Saya langsung ke Pak Baidowi dulu ya. Pak Baidowi, tadi kan Mbak Yeni sempat menyinggung kalau pertemuan soal politik praktis akan dibahas mojok berdua sama Pak Ganjar. Nah, ini kira-kira kapan? Sudah ada bocorannya kah? Belum, tentu kemarin itu beliau Pak Ganjar bersilaturahmi dengan Bu Sinta Nuria Wahid dalam rangka beliau sowan ya sebagai dari orang yang lebih junior kepada yang lebih senior dalam tradisi santri begitu, yang lebih muda sowan yang lebih senior atau lebih sepuh, apalagi Bu Sinta ini tokoh nasional, dan di depan beliau yang nggak mungkin juga kita bicara politik praktis, lebih bicara politik kebangsaan. Tetapi dengan diterimanya Mas Ganjar oleh Ibu Sinta keluarga Gus Dur itu sesuatu yang bagus, saya kira, bahwa tidak ada hambatan komunikasi dengan Gus Durian dan juga NU secara kultural, bahkan struktural, karena Mbak Yeni juga itu di struktur PBNU juga menjabat. Nah, adapun terkait dengan politik praktis, tentu tidak hanya sekedar dibahas dalam satu pertemuan, tentu akan ditindaklanjuti oleh pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, politik praktis seperti apa? Ya itu nanti teknis ya. Yang jelas tadi itu ada kesepamahaman bahwa Mbak Yeni ada kesanggupan untuk mendampingi Pak Ganjar ketika melakukan silaturahmi di Jawa Timur. Itu sesuatu yang bagus. Soal apakah kemudian menjadi calon figur cawapres, itu kan ranahnya di pimpinan partai, di para ketua umum partai. Tapi kalau kita lihat sinyal-sinyal ini semakin menguat begitu, semakin mengerucut. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid sendiri mengatakan memang bersedia jika akan mendampingi Pak Ganjar saat berkeliling wilayah Jawa Timur. Apakah memang nama Yeni Wahid ini merupakan salah satu nama yang kemudian dipertimbangkan dan juga masuk dalam radar yang sudah mengerucut bakal cawapres dari poros koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Ya, sejauh ini ada sejumlah nama yang coba digodok ya. Nah, selain melihat tren elektabilitas di lembaga survei yang itu dipotret oleh Mas Burhan dan kawan-kawan, termasuk juga kepentingan elektoral lainnya saling melengkapi terhadap figur Pak Ganjar. Namun kami dari P3 sesuai dengan keputusan Rapimnas yang ke-6 merekomendasikan nama Pak Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar. Nah, figur-figur tadi termasuk Pak Sandi dan Mbak Yeni, ada nama Bu Hovifah, dan tak lupa ada Pak Mahfud, dan nama-nama yang kemarin juga disebut oleh Mbak Puan, termasuk ada AHY, dan beberapa nama, ya tentu akan terus dikaji, dimonitor perkembangannya, paling tidak sampai bulan Oktober mendatang. Karena pendaftaran ke KPU itu pada 9 Oktober 2023. Nah, selama 2 sampai 3 bulan ke depan, tentu perkembangan dinamika politik terus kita cermati. Oke, saya langsung ke Pak Saan deh. Pak Saan, ini ternyata sosok Mbak Yeni Wahid kemudian juga dilirik nih di koalisi poros yang mengusung dari Ganjar Pranowo. Tanggapannya seperti apa? Nggak khawatir nih? Ya, ini kan masih terus berproses ya. Jadi kalau misalnya ditanya khawatir nggak khawatir, ya kita sih nggak ada persoalan, nggak khawatir sama sekali. Karena yang terkait dengan soal penentuan calon wakil presiden itu kan Nasdem dan juga koalisi yang lain kan sudah menyerahkan sepenuhnya ke Pak Anies Rashid Baswedan. Siapa namanya, kapan akan diumumkannya, kita serahkan. Nah, yang kedua terkait dengan misalnya silaturahmi ya, ada proses komunikasi dengan Mbak Yeni misalnya, baik yang dilakukan oleh
dari Nasdem, waktu itu Waketum sendiri datang ya, Pak Ahmad Ali, terus juga ada momen di mana Pak Anies juga bersama dengan Mbak Yeni, dan juga ada pertimbangan dari tokoh NU lainnya, bahkan ulama di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu ketika Pak Anies melakukan kunjungan ulama atau kiai di Jawa Timur kan merekomendasikan 5 nama, dan dari 5 nama itu 4 itu kan hampir tokoh NU Oh, ini. semua ya, dari mulai Bu Hopipa, Mbak Yeni, terus juga ada Pak Mahfud, bahkan Caimin pun masuk dalam rekomendasi. Nah, ini kita melihat bahwa memang NU ini strategis dan penting dalam konteks kebangsaan kita, maupun juga dalam konteks kontestasi politik, karena memiliki jumlah anggota yang paling besar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh Indonesia, walaupun misalnya tetap basis utamanya di Jawa Timur, tapi proses penyebarannya kan juga merata. Dan NU juga punya sejarah panjang dalam proses pergerakan Republik ini kan. Jadi menurut saya menjadi hal yang wajar juga kalau misalnya calon-calon presiden atau partai-partai yang pengusung dari calon presiden itu berkepentingan untuk terus membangun komunikasi, untuk terus bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh NU. Tidak hanya mereka yang dibidik menjadi cawapresnya, tapi juga dengan tokoh-tokoh NU, apakah kiai, ulama maupun PBNU itu sendiri. Jadi sekali lagi terkait dengan soal urusan cawapres, kita serahkan ke Pak Anies. Jadi siapa, mau Mbak Yeni boleh, mau Bu Hopipa boleh, Pak Mahfud, ataupun dari internal koalisi tidak masalah, selama Pak Aniesnya cocok dengan mereka semua. Oke, jadi ada beberapa nama nih. Kalau dari sebenarnya sama-sama betul ya, sama-sama persis. Ada nama Khofifah Indar Parawansa, kemudian ada juga Mbak Yeni, kemudian ada Pak Mahfud begitu. Nah, kalau untuk tokoh yang kemudian sekarang menjadi sorotan adalah Mbak Yeni, Pak Saan. Nah, pertimbangannya apa yang kemudian oh ini cocok nih sepertinya dengan Pak Anies? Ya, pertama tadi Mbak Yeni ini kan punya terah politik yang besar ya. Cucu dari pendiri NU kan, orang tuanya mantan presiden, ketua umum PBNU, tokoh pergerakan juga gitu kan, secara pergerakan, kultural dan sebagainya. Dan juga memiliki, saya rasa Mbak Yeni juga memiliki kemampuan yang memadai kan gitu kan. Jadi selain mewakili Gus Durian, mewakili NU, dan juga Mbak Yeni mewakili kaum perempuan. Dan menurut saya ketika misalnya ini dipertimbangkan oleh para calon presiden, menurut saya wajar saja. Dan karena memang dari resources politik yang dimiliki Mbak Yeni itu ya cukup memadai lah kan. Tapi sekali lagi terkait dengan cawapres itu kita sepenuhnya sudah menyerahkan ke Pak Anies. Tapi ya tokoh-tokoh tersebut layak dipertimbangkan. Walaupun saya yakin Mas Anies sudah punya nama, sudah punya pilihan. Semuanya diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Sudah mengerucut berapa nama nih? Kalau dari awal ya kita kan berproses tuh, udah panjang prosesnya sejak dideklarasikan, bahkan sejak koalisi terbentuk, proses ini kan sudah berjalan lama, cukup lama, dari mulai pencarian, pengurucutan, dan ini kan tinggal Mas Anies umumkan saja ya. Jadi dari sisi nama saya yakin Mas Anies sudah ada, tinggal dikomunikasikan dengan partai politik dan tinggal nanti diumumkan. Jadi ada ini nih yang ditunggu, pengumumannya kapan nih Pak Saan? Ini kan ada tahapan. Bulan ini juga atau nanti bulan depan? Iya, saya yakin ini ada tahapan. Tahapan pertama tentu akan dikomunikasikan dengan partai-partai koalisi, dengan Nasdem, Demokrat, PKS. Setelah itu kan juga di partai koalisi membangun kesepahaman kan terkait satu nama yang dibawa Pak Anies. Nah, ketika sudah dikomunikasikan dengan partai
pengusung, ya Mas Anies tinggal umumkan ke publik. Jadi tahapannya Mas Anies sudah punya nama, udah tentukan namanya siapa. Yang kedua, nama yang sudah ditentukan itu Pak Anies sampaikan ke partai politik. Apakah misalnya secara bersamaan atau disampaikan secara satu persatu ke partai pengusung. Ketika sudah disepakati nama itu dan tidak keberatan, dan memang karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya, tentu tidak ada keberatan dari kita, ya tinggal Mas Anies cari momentum aja yang pas, yang waktunya. Oke, ya tinggal cari momentum untuk mengumumkan begitu ya. Nah, Mas Burhan, pengaruh elektoral barisan Gus Dur di perebutan 2024 ini, Mas Burhan sendiri melihatnya seperti apa? Pak Ganjar ini sudah mulai kemarin nih hari Minggu bahkan sudah terang-terangan mengatakan dampingi saya ya Mbak ketika nanti di Jawa Timur. Ya, pertama untuk mengukur seberapa besar warga NU, kita punya beberapa pengukuran ya dalam survei. Yang pertama menanyakan afiliasi secara emosional, kedekatan warga terutama umat Islam terhadap ormas-ormas Islam. Nah, kalau ditanyakan dengan pertanyaan seberapa dekat umat Islam terhadap ormas Islam, itu 52% orang Indonesia yang beragama Muslim itu merasa dekat dengan NU. Nah, selisihnya dengan mereka yang merasa dekat dengan Muhammadiyah memang jauh sekali. Tetapi ada kurang lebih sekitar 38% warga umat Islam yang tidak merasa dekat dengan ormas Islam manapun. Nah, kemudian yang kedua, kita tanyakan juga apakah orang Islam itu menjadi anggota aktif atau tidak aktif, atau bahkan bukan anggota dari ormas-ormas Islam yang kita tanyakan dalam kuesioner, termasuk NU. Nah, kalau dari sisi membership yang aktif di NU, itu memang lebih kecil ketimbang mereka yang merasa dekat dengan NU. Wajar, karena kalau secara emosional kan pasti lebih banyak ketimbang mereka yang secara sosial itu punya engagement dengan NU. Keaktifan di NU kurang lebih sekitar 12% orang Indonesia yang aktif, kategorinya aktif atau tidak aktif sebagai anggota NU. Tetapi secara umum kalau kita lihat, kita zoom ya, mereka yang merasa dekat dengan NU itu ngumpul di 2 provinsi seperti yang kita tahu, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di antara provinsi yang menentukan baik dari sisi populasi pemilih yang besar, tapi saat yang sama juga tidak ada calon yang dominan, Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah sangat dominan ya di provinsi ini, karena Mas Ganjar adalah gubernur. Nah, di Jawa Timur itu seperti negeri antah tak berantah, baik dari sisi partai maupun dari sisi capres, itu tidak ada yang sangat dominan di sana. Nah, makanya kemudian wajar kalau capres, terutama capres yang menurut data survei kurang dukungan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu melihat faktor NU sebagai faktor atau kunci kemenangan. Terutama adalah 2 nih ya. Satu adalah Mas Anies, kedua adalah Pak Prabowo. 2 capres ini itu secara elektoral memang tidak terlalu kuat di 2 provinsi ini. Jadi kebutuhan untuk menggandeng cawapres yang punya latar belakang NU buat Mas Anies atau Pak Prabowo itu lebih besar ketimbang Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar satu sudah sangat dominan di Jawa Tengah, di Jawa Timur unggul, tetapi unggulannya memang tidak terlalu jauh dengan Pak Prabowo. Nah, yang paling membutuhkan adalah capresnya Kang Saan memang. Karena memang di 2 provinsi ini tuh kecil elektabilitas Mas Anies. Jadi seharusnya bisa dikatakan prioritasnya untuk dari cawapres Anies Baswedan ini di kalangan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, begitu? Untuk Mas Anies, jadi kalau dilihat dari kadar kebutuhan, itu Mas Anies paling membutuhkan cawapres yang bisa menarik dukungan dari kalangan NU dibanding 2 capres yang lain. Itu poin saya. Tetapi kan masalahnya adalah kesadaran ini kan baru dimiliki oleh Nasdem. Nah, partai baru Nasdem ya. Anies yang lain seperti Demokrat itu kan sampai sekarang masih merasa AHY Anies itu harus datang dari ketua umum mereka kan. Makanya tadi meskipun Kang Saan menyebut nama sudah di kantong Mas Anies, tinggal momentum untuk mengumumkan
tinggal momentum untuk mengumumkan itu nggak mudah. Karena harus kesepakatan 3 partai pendukung, Mas Betul. Anies. Jadi tidak hanya Nasdem saja yang bisa mewujudkan cawapres dari kalangan NU yang populer buat Mas Anies, tapi juga membutuhkan keikhlasan dari Partai Demokrat. Ikhlas dalam politik kan susah, Mbak. Ya, ikhlas dalam Nah, politik susah. Nah, kalau dari Mas Burhan sendiri pertimbangannya adalah dari NU nih. Berarti kalau nggak Mbak Yeni Wahid atau Khofifah atau Mahfud. Kita nanti akan tanya dulu ke Pak Saan seperti apa. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan kemudian poros koalisi perubahan ini mengusung tokoh NU sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita akan bahas nanti usai jeda. Saya izin ya mengutip pernyataan dari Mas Burhan. Ini agak berat nih kalau dari poros koalisi perubahan Anies Baswedan layaknya harus mengusung dari tokoh NU begitu ya, untuk menyeimbangi basis-basis suara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, butuh keikhlasan nih Pak Saan. Pak Saan gimana nih? Ikhlas nggak nih nanti musyawarah untuk mufakat di antara koalisi perubahan ini? Iya, gini, ada kesamaan ya di koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kesamaannya itu adalah kesadaran bahwa kita harus memenangi Pilpres. Nah, ketika punya kesadaran yang sama bahwa memenangi Pilpres itu penting, maka hal-hal yang sifatnya teknis ya, misalnya taktis ya, terkait misalnya calon wakil presiden, dan karena memang juga sudah tertuang dalam piagam kesepakatan itu diserahkan oleh ke calon presiden, ke Mas Anies, maka seharusnya tidak ada persoalan nanti siapapun misalnya yang ditetapkan, yang dipilih oleh Mas Anies sebagai calon presiden. Jadi menurut saya kesadaran untuk menang itu ada di semua partai koalisi di perubahan ini, sehingga satu sama yang lain saya yakin tidak memaksakan. Bahwa ada mengusulkan itu kan hal yang biasa aja, hal yang wajar aja. Kalau misalnya ada partai koalisi mengusulkan kadernya, apalagi ketua umumnya, dan menurut saya itu hal yang wajar saja dimanapun. Seperti Mas Awik juga kan menyodorkan nama kadernya kan gitu kan untuk menjadi cawapres ya itu hal yang wajar menurut saya. Dan karena itu hal yang wajar, tapi mereka pun juga di koalisi menyadari bahwa kita tidak bisa saling memaksakan kehendak, saling mengunci. Pada dasarnya kan harus kompromi untuk kebaikan yang jauh lebih bermaslahat ke depannya kan gitu. Nah, jadi ini satu. Maka ketika misalnya nanti dengan kesadaran tadi, yang kedua juga kita juga paham secara peta politik, secara sosiodemografinya juga kita pahami, seperti Mas Burhan sampaikan, maka dengan kesadaran di internal koalisi untuk menang, juga kita memahami peta politik dari sisi sosiodemografinya, maka saya yakin ketika misalnya Mas Anies menentukan pilihannya di luar internal koalisi, kader yang diusung menjadi calon wakil presidennya, itu tidak akan ada penolakan, tidak akan ada problem ya. Saya yakin semua akan istiqomah di koalisi dan mendukung siapapun calon wakil presiden yang sudah dipilih Mas Anies. Oke, nah itu tadi kalau kata Mas Burhan, kalau poros koalisi perubahan sebaiknya mengusung dari tokoh NU. Nah kalau dari Mas Burhan sendiri, kalau melihat Pak Ganjar untuk koalisi Ganjar Pranowo sendiri seperti apakah? Apa memang siapa yang paling pantas kemudian, yang paling layak suara basis Jawa Timur? Oh ini nih Khofifah, Mbak Yeni, ataukah Mahfud MD, Mas Burhan? Iya, begini ya, meskipun NU ini masanya besar, yang menarik mengapa NU selalu menjadi target elektoral bagi siapapun, karena masanya besar, tetapi saat yang sama tidak memiliki tokoh yang populer. Jadi ini yang kemudian menarik, terutama buat capres atau partai yang tidak berlatar belakang NU. Kan lain kalau misalnya ada capres yang memiliki magnet elektoral besar di kalangan NU, sehingga memudahkan misalnya buat Mas Awik atau Kang Saan untuk membidiknya. Nah masalahnya kalau kita tanya
mereka yang punya latar belakang NU itu umumnya tidak terlalu populer, terutama sebagai capres. Oke. Tapi kalau Nah, secara historis kan kita bisa melihat Pilpres 2004 ada ikut kontestasi itu ada Kiai Haji Hashim Muzadi, kemudian juga ada nama Hamzah Has, kemudian bahkan ada nama Gus Dur, dan yang terakhir adalah Ma'ruf Amin. Dan kalah semua kan? Dan mereka semua kalah. Gitu. Jadi meskipun mereka memiliki kadar ke-NU-an yang sangat kuat, bahkan Ketua Umum PBNU pernah menjadi cawapresnya Ibu Mega, tetapi di basis NU kalah. Itu yang tadi saya sebut, bahwa NU itu unik. Ya, NU itu kan ibarat pesantren besar, sementara pesantren itu ibarat NU kecil. Jadi masing-masing pesantren punya patron sendiri-sendiri yang membedakan ketika proses pemilu, kemudian tidak serta-merta warga NU memilih calon yang sama. Apalagi makin lama pemilih itu makin independen. Nah, orang seperti Mas Ganjar, meskipun lahir dari PD Perjuangan, tetapi bagi banyak warga NU, itu kadar ke-NU-nya tidak diragukan. Apalagi mertuanya beliau dari jalur istri, kan P3 itu ya mertuanya, dan sekaligus tokoh NU gitu loh. Jadi Jadi sudah bisa mendongkrak lah ya. Poin saya, nama-nama yang tadi Anda sebut, meskipun mereka berasal dari NU yang sangat kokoh ya, tetapi secara elektoral kalau kita lihat di survei belum muncul tuh. Jadi orang seperti, dengan segala hormat saya ya, Mbak Yeni, kemudian Mbak Hovifah, itu di survei tidak masuk dalam 5 besar. Meskipun kita tahu keduanya punya, kalau dibelah gitu ya, darahnya itu ya keluar NU, tetapi secara elektoral di kalangan warga NU sendiri juga tidak cukup banyak. Lalu bagaimana dengan nama tokoh Mahfud MD? Mahfud masuk 5 besar, ya, Mahfud MD. Ya, dan itu yang masuk, yang harus juga diperhitungkan oleh koalisi pendukung dari Ganjar Pranowo, begitu? Nah, masalahnya kan bukan semata-mata faktor elektoral ya yang jadi pertimbangan. Jadi buat kalangan politik, itu banyak faktor yang membuat mereka harus jeli mempertimbangkan, bukan semata-mata elektoral, apalagi kalau secara elektoral juga tidak terlalu dominan elektabilitasnya. Jadi perlu dikompensasi oleh variabel lain, variabel logistik, variabel komplementer. Misalnya Mas Ganjar, cawapresnya, kalau Mas Ganjar sudah kuat di kalangan NU, mungkin kebutuhan untuk mencari cawapres dari NU tidak terlalu besar seperti. Berarti ada kesempatan lah ya, kalau dari Pak Baidowi udah senyum-senyum nih, oh berarti ada nih kesempatan ya. Pak Baidowi, silakan. Karena Mas Sandiaga kan nggak terlalu NU juga ya, jadi ada kesempatan. Iya. Pak Baidowi, silakan. Kalau dari analisis Mas Burhan itu sosoknya ada di Pak Sandiaga Uno gitu. Terlepas beliau seorang pengusaha, kalau kategorisasi NU, dalam hal ini misalkan menjadi syaratnya menjadi anggota NU, Pak Sandiaga Uno tidak perlu diragukan, beliau mendapatkan kartu tanda anggota NU dari Pak Kiai Haji Said Akil Sirot. Di zaman Gus Dur pernah berkecimpung di lembaga perekonomian NU. Tetapi kan kita tidak sedang memperdebatkan ke-NU-an atau ketidak-NU-an seseorang, tetapi yang kita inginkan bagaimana calon presiden Pak Ganjar Pranowo itu menggandeng pasangan yang bisa mendongkrak elektabilitas. Tentu dengan segala kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Faktor tadi, dukungan dari masyarakat NU, karena memang mayoritas secara demografi juga penting. Namun demikian, perlu dipotret lebih detail lagi dan juga mengutip fakta-fakta kesejarahan. Kan tidak hanya NU ansih, tetapi juga ada variabel lain yang juga dibutuhkan. Dan tadi dengan cukup bagus disampaikan, kami tetap seperti keputusan kami di Rapimnas ke-6, tetap merekomendasikan nama Pak Sandiaga Uno. Sampai kapan? Sampai nanti diumumkan siapa calon yang disepakati. Oke, jadi kalau dari P3 sendiri tetap mengusung atau mengusulkan kemudian nama Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Nah, kalau ada beberapa nama dari bisa dikatakan NU sendiri, Anda melihatnya nanti apakah bisa musyawarah untuk mufakat atau memang ada kemungkinan P3 sendiri mundur dari koalisi Ganjar Pranowo atau seperti apa jika memang tidak mengusung Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo?
Ya, politik itu kan proses penuh dengan komunikasi dan kompromi. Kan yang terpenting itu bagaimana kontestan yang kita usung itu bisa memenangkan Pilpres. Bukan sekedar faktor calonnya, tetapi sekali lagi kami sebagai partai politik berkewajiban untuk menyodorkan kader kami yang sudah diputuskan melalui Rapimnas. Tentu tidak hanya sekedar pokoknya, tetapi menyodorkan dengan segala pertimbangan kelebihan-kelebihannya dibanding dengan calon yang lain dan kemungkinan untuk bisa menambal keterpilihan dari Pak Ganjar. Itu yang terpenting karena era politik sekarang itu era politik yang rasional. Semua harus hitung-hitungan saintifik, terus diukur dari tingkat elektabilitasnya, itu selalu menjadi acuan. Dan yang terpenting tadi, bagaimana kita bisa mengcover 38 provinsi itu tidak membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Oke. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan begitu ya? Ya, siapapun ketika berkontestasi faktor logistik nggak bisa diabaikan. Nah, kalau tetap mengusung atau mengusulkan nama Sandiaga Uno, apakah Mas Burhan melihat apakah nama Sandiaga Uno ini bisa cukup merangkul kalangan NU yang bisa dikatakan walaupun dari P3 begitu, Mas Burhan? Ya kalau kita lihat basis demografi pendukung Mas Sandi, memang kebanyakan bukan berasal dari segmen umat Islam yang dekat dengan NU. Iya. Jadi umumnya pemilih Mas Sandi itu datang dari kelompok modernis ya, terutama mereka yang tinggal di Indonesia bagian barat. Nah, tetapi lagi-lagi soal potensi warga NU yang bisa diwakili oleh cawapres ini kan sangat tergantung kebutuhan elektoral dari capres yang mereka dampingi. Untuk Mas Ganjar kan relatif sudah kuat di kalangan warga NU. Untuk Mas Sandi mungkin bisa menambal kekurangan Mas Ganjar di wilayah-wilayah non-NU. Dan kebetulan Mas Ganjar memang masih sangat struggling di Jawa Barat, di Banten, di Sumatera, di wilayah yang mungkin Mas Sandi punya potensi untuk membantu ya secara elektoral. Tetapi lagi-lagi dari sisi jumlah memang tidak sebanyak warga NU, karena Jawa Timur dan Jawa Tengah ini provinsi kunci. Jadi sejak 2004 era pilpres secara langsung itu tidak ada pilpres yang bisa dimenangkan oleh capres tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jokowi kalah 2 kali di Jawa Barat, tapi secara nasional tetap menang sebagai capres karena menang dengan sangat telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, terakhir Mas Burhan, strategi yang paling utama sebenarnya apakah merebut suara Nahdliyin, Gus Durian, atau merebut tokoh dari NU? Yang paling prioritas. Sebenarnya ini nggak bisa dibenturkan ya, antara Nahdliyin dengan Gus Durian itu kan memiliki irisan yang sama. Itu berada dalam universum yang sama itu sebenarnya. Jadi mereka kelompok Gus Durian itu pada dasarnya juga berasal dari segmen warga NU. Tetapi mungkin punya karakteristik lebih khusus karena mereka peduli atau concern terhadap ide-ide pluralisme. Sesuatu yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Dur. Jadi dari sisi tingkat pendidikan mungkin kelompok Gus Durian lebih berpendidikan baik, punya advokasi yang lebih baik dan seterusnya. Jadi dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Tetapi dari sisi jumlah tentu karena Gus Durian bagian dari warga Nahdliyin, ya jumlah warga Nahdliyin jauh lebih besar. Tapi lagi-lagi tadi saya sebut ya, meskipun Mbak Yeni atau Mbak Hovifah elektabilitas yang per hari ini masih rendah, tetapi kan mereka punya potensi elektabilitas. Nah, potensi elektabilitas itu harus dikerjakan dengan matang. Bisa misalnya hanya melakukan pendekatan di mata elit, tapi harus kerja politik. Nah, per hari ini Mbak Hovifah sama Mbak Yeni meskipun punya captive, tetapi belum diterjemahkan secara elektoral di survei-survei supaya posisi tawarnya lebih meningkat. Pak Mahfud justru menurut saya lebih menampakkan ya satu kerja politik yang sistematik ya, meskipun lagi-lagi belum dominan, tapi setidaknya sudah mulai dilirik oleh pemilih. Oke, ya bisa dikatakan nama Mbak Yeni dan juga nama Khofifah Indar Parawansa ada potensi elektabilitasnya meningkat begitu. Nah, kalau dari Pasaan ataupun dari Pak Baidowi sendiri, strategi politik kemudian untuk merebut suara Nahdliyin sendiri seperti apa sejauh ini, Pasaan? Ya, pertama apa yang dilakukan oleh Mas Anies ya dengan
keliling di Jawa Timur, menemui para kiai, para ulama dan tokoh-tokoh NU, ya itu juga selain untuk memperkuat basis dukungan di Jawa Timur, sekaligus juga untuk bisa mendapatkan banyak dukungan dari kalangan warga NU, termasuk ketika misalnya nanti di antara tokoh-tokoh NU yang bisa dipertimbangkan misalnya mendampingi Mas Anies itu sudah tidak ada, artinya gini, antara pendekatan secara personal dengan pendekatan secara komunitas ya NU atau kultural itu sudah berjalan. Jadi ketika misalnya secara personalnya oke dan dari bawahnya juga memberikan dukungan yang memadai, itu kan bisa klop ya, bisa nyambung. Nah itu bisa kedepannya bisa jauh lebih potensial lagi. Oke, kalau dari Pak Saan sendiri memilih untuk silaturahmi ke wilayah-wilayah Jawa Timur kepada tokoh-tokoh di sana. Nah, kalau dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sejauh ini seperti apa? Selain juga mendatangi dari rumah almarhum Gus Dur bertemu dengan Mbak Yeni, Pak Baidowi. Ya, hubungan P3 dengan NU itu bukan karena pemilu saja. Jadi itu yang menjadi nilai poin, termasuk juga hubungan Pak Ganjar dengan keluarga Nahdlatul Ulama itu bukan karena menghadapi pemilu. Soal kemudian sekarang intensitasnya meningkat, pola silaturahminya itu kan bagian dari keberlanjutan silaturahmi yang sudah terjalin selama ini. Nah, tentu pendekatan kepada simpul-simpul NU, termasuk juga tokoh pesantren dan juga tokoh-tokoh dari para pendiri Nahdlatul Ulama, termasuk juga dengan struktur di PBNU juga kita lakukan. Misalkan ketika Mas Ganjar mau pamitan untuk menyelesaikan masa akhir jabatannya kepada Ibunda Ketum PBNU, itu kan bagian dari silaturahmi meskipun konteksnya adalah pamitan, tetapi kan orang akan membaca, wah itu memang beliau memang memiliki hubungan yang sangat dekat selama ini. Gitu. Oke, itu nanti kita masih akan tunggu karena menurut Mas Burhan ini semuanya masih cair. Ada potensi elektabilitas yang tidak bisa kemudian dipinggirkan juga dari khususnya nama-nama seperti Mbak Yeni Wahid dan juga Khofifah Indar Parawansa. Kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya semuanya sampai nanti Oktober 2023. Terima kasih Pak Saan Mustafa, Pak Ahmad Baidowi dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu. Makasih. Terima kasih.